Ya Allah, ujianku semakin berat, menjelajahi kedalaman cobaan dan menemukan jalan keluar. Pernahkah Anda merasa seolah dunia sedang runtuh di pundak Anda? Seolah setiap langkah yang Anda ambil hanya membawa Anda pada jurang kesulitan yang lebih dalam? Jika Anda tidak sendirian. Seruan Ya Allah, ujianku semakin berat adalah bisikan hati jutaan manusia yang sedang berjuang mencari secercah harapan di tengah badai kehidupan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan seruan tulus dari jiwa yang merindukan pertolongan ilahi. Setiap insan di muka bumi ini pasti akan menghadapi ujian. Sejak pertama kali kita menginjakkan kaki di dunia ini, cobaan datang silih berganti, membentuk pribadi, menguji keimanan, dan mengantarkan kita pada titik-titik balik kehidupan. Namun, ada kalanya kita merasa seolah-olah beban ini terlalu berat untuk dipikul. Kalimat Ya Allah, ujianku semakin berat bukan sekadar keluhan biasa, melainkan sebuah seruan dari hati yang terbebani, mencari pertolongan dari Sang Pencipta, dan merindukan ketenangan di tengah badai. Mari kita selami lebih dalam makna di balik seruan ini, mengapa kita merasa demikian, dan solusi-solusi praktis serta spiritual untuk menghadapinya. Mengapa kita merasa ujian semakin berat? Perasaan bahwa ujian semakin berat bisa muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Memahami akar permasalahannya adalah langkah awal untuk mencari solusi yang tepat. Ada beberapa alasan mendasar mengapa kita terkadang merasakan beratnya cobaan. Pertama, perubahan fase kehidupan turut membawa serta tuntutan yang terus meningkat. Dari masa kanak-kanak yang relatif tanpa beban, kita memasuki masa remaja dengan gejolak identitas, lalu dewasa dengan tanggung jawab pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Setiap fase membawa tantangan baru yang mungkin terasa lebih kompleks dan menekan. Misalnya di usia muda mungkin ujiannya adalah tekanan akademik, sementara di usia dewasa bisa jadi tekanan ekonomi, masalah rumah tangga, atau bahkan krisis eksistensial. Kedua perasaan berat ini seringkali datang dari akumulasi masalah. Terkadang, bukan hanya satu masalah besar yang menimpa, melainkan serangkaian masalah kecil yang datang bertubi-tubi. Satu persatu masalah ini menumpuk, menguras energi fisik dan mental, hingga akhirnya kita merasa kewalahan. Ibarat gelas yang terus diisi air, lambat laun ia akan tumpah. Begitu pula dengan hati dan pikiran kita yang terus dibebani. Ketiga, ekspektasi yang tidak realistis juga berperan besar. Di era media sosial seperti sekarang, kita sering terpapar dengan kesempurnaan hidup orang lain. Unggahan tentang kesuksesan, kebahagiaan, dan kemudahan hidup bisa menciptakan ekspektasi yang tidak realistis pada diri sendiri. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat atau bayangkan, timbullah rasa kecewa, iri hati, dan perasaan bahwa hidup kita lebih sulit dibandingkan orang lain. Padahal, apa yang terlihat di permukaan seringkali jauh berbeda dengan realitas yang sebenarnya. Keempat, kurangnya dukungan sosial turut memperparah perasaan ini. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan dukungan dari sesamanya. Ketika kita merasa terisolasi, tidak ada tempat untuk berbagi keluh kesah, atau tidak ada yang memahami apa yang kita rasakan, beban ujian akan terasa semakin berat. Rasa kesepian bisa memperparah kondisi mental dan membuat kita merasa sendirian dalam menghadapi badai. Kelima, kondisi kesehatan mental dan fisik juga sangat mempengaruhi. Masalah kesehatan baik fisik maupun mental dapat secara signifikan mempengaruhi kemampuan kita dalam menghadapi ujian. Stres kronis, depresi, kecemasan, atau penyakit fisik dapat mengurangi daya tahan tubuh dan pikiran, membuat kita lebih rentan terhadap perasaan terbebani. Sulit untuk berpikir jernih dan mencari solusi ketika tubuh dan pikiran sedang tidak dalam kondisi prima. Terakhir, pergeseran paradigma iman bisa menjadi penyebab lain. Dalam beberapa kasus, perasaan ujian yang semakin berat juga bisa terkait dengan pergeseran atau keraguan dalam keyakinan spiritual. Ketika iman sedang goyah, sulit untuk melihat hikmah di balik cobaan, dan kita mungkin merasa seolah-olah Allah meninggalkan kita. Padahal, justru di saat-saat seperti inilah iman kita sedang diuji dan berkesempatan untuk diperkuat. Solusi menghadapi ujian yang terasa berat. Setelah memahami mengapa perasaan ujianku semakin berat itu muncul, kini saatnya kita mencari solusi. Solusi ini mencakup pendekatan spiritual, mental, dan praktikal yang dapat membantu kita bangkit dan melangkah maju. Kembali kepada Allah, spiritualitas. Ini adalah pilar utama dan terpenting ketika kita merasa terbebani. Mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa adalah kunci. Perbanyaklah doa dan zikir. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Di saat ujian terasa berat, panjatkan doa dengan sepenuh hati. Ceritakan semua keluh kesah Anda kepada Allah.
bahkan hal terkecil sekalipun. Yakinlah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Anda bisa memanjatkan doa khusus seperti doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Atau mengucapkan zikir seperti, Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Dialah sebaik-baik pelindung yang dapat menenangkan hati dan menumbuhkan keyakinan akan pertolongannya. Membaca Al-Quran dan merenungi maknanya juga sangat penting. Al-Quran adalah petunjuk dan obat bagi hati yang gundah. Luangkan waktu untuk membacanya dan merenungkan ayat-ayatnya. Banyak ayat yang berisi tentang kesabaran, ujian, dan janji pertolongan Allah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jangan lupakan salat dan tahajud. Salat adalah tiang agama dan sarana komunikasi langsung dengan Allah. Dirikan salat dengan khusyuk dan tambahkan dengan salat malam tahajud di sepertiga malam terakhir. Di waktu itu Allah lebih dekat dan doa-doa lebih mudah dikabulkan. Salat tahajud adalah waktu yang tepat untuk mencurahkan isi hati tanpa penghalang. Setelah berusaha dan berdoa, serahkan semua urusan kepada Allah melalui tawakal dan husnuzon. Yakinlah bahwa apapun ketetapannya adalah yang terbaik untuk kita, meskipun saat ini terasa sulit. Berprasangka baiklah kepada Allah, bahwa di balik setiap ujian pasti ada hikmah dan kebaikan yang tersembunyi. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mengelola kondisi mental dan emosional, ujian seringkali terasa lebih berat karena cara kita meresponsnya secara mental dan emosional. Langkah pertama adalah menerima kenyataan dan mengidentifikasi perasaan. Akui dan terima bahwa Anda sedang menghadapi kesulitan. Jangan menolak atau menekan perasaan sedih, marah, atau kecewa. Izinkan diri Anda merasakannya, lalu coba identifikasi apa sebenarnya yang Anda rasakan. Apakah itu kekecewaan, ketakutan, atau frustrasi? Mengenali emosi adalah kunci untuk mengelolanya. Selanjutnya, cobalah untuk berpikir positif dan mencari hikmah. Meskipun sulit, carilah sisi positif dari setiap ujian. Apa pelajaran yang bisa diambil? Bagaimana ujian ini bisa menjadikan Anda pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, atau lebih bijaksana? Setiap kesulitan adalah peluang untuk tumbuh. Ingatlah bahwa Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Belajar dari pengalaman orang lain juga bisa menjadi inspirasi. Cari tahu bagaimana orang lain menghadapi ujian serupa. Anda bisa membaca kisah-kisah para nabi, sahabat, atau orang-orang saleh yang diuji dengan cobaan yang lebih besar. Kisah-kisah mereka bisa menjadi inspirasi dan penguat bahwa Anda tidak sendirian dan bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Menulis jurnal reflektif dapat menjadi terapi yang efektif. Tuangkan semua pikiran dan perasaan Anda ke dalam tulisan. Ini membantu Anda melihat masalah dari perspektif yang berbeda, mengidentifikasi pola pikir negatif, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Terakhir, cari bantuan profesional jika diperlukan. Jika perasaan tertekan, cemas, atau depresi sudah mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak dapat diatasi sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau konselor. Mereka dapat memberikan strategi coping yang efektif dan membantu Anda mengelola kesehatan mental, mengambil tindakan nyata, praktikal. Selain spiritual dan mental, ada langkah-langkah praktis yang bisa diambil untuk meringankan beban ujian. Ketika menghadapi masalah yang terasa sangat besar, cobalah untuk memecah masalah besar menjadi lebih kecil. Fokus pada satu langkah kecil terlebih dahulu, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Ini akan membuat masalah terasa tidak terlalu menakutkan dan lebih mudah diatasi. Setelah masalah dipecah, buatlah rencana aksi yang konkret. Tentukan apa yang perlu Anda lakukan, kapan, dan bagaimana. Rencana yang jelas akan memberikan arah dan mengurangi kebingungan. Fleksibel dalam rencana, namun tetap fokus pada tujuan. Di tengah kesulitan, batasi paparan informasi negatif. Paparan berita negatif atau media sosial yang tidak sehat bisa memperburuk keadaan. Batasi waktu Anda di media sosial dan pilih sumber informasi yang positif dan membangun. Lindungi pikiran Anda dari hal-hal yang memicu kecemasan dan keputusasaan. Jaga kesehatan fisik Anda. Kesehatan fisik sangat mempengaruhi kemampuan kita dalam menghadapi tekanan. Pastikan Anda cukup tidur, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur.
Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Selain itu, mencari dukungan sosial sangat penting. Berbicaralah dengan orang-orang terpercaya di sekitar Anda, keluarga, teman atau mentor. Berbagi beban dengan orang lain dapat meringankan pikiran. Dengarkan juga saran mereka, namun tetap putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Bergabung dengan komunitas atau kelompok pendukung juga bisa sangat membantu. Seringkali, kita merasa tertekan karena mencoba mengontrol hal-hal di luar kendali kita. Karena itu, fokuskan pada apa yang bisa dikontrol. Fokuskan energi Anda pada apa yang bisa Anda kontrol, yaitu reaksi dan tindakan Anda sendiri. Lepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan Anda. Meskipun dalam kesulitan selalu ada hal untuk disyukuri. Bersyukurlah atas hal-hal baik dalam hidup Anda, sekecil apapun itu. Rasa syukur dapat mengubah perspektif dan menumbuhkan optimisme. Hikmah di balik ujian. Penting untuk selalu mengingat bahwa setiap ujian datang dari Allah dengan tujuan tertentu. Ujian bisa menjadi pembersih dosa, sebagaimana daun kering yang berguguran. Ujian membersihkan hati dari noda-noda kesalahan. Ujian juga merupakan penguji keimanan kita. Menguji seberapa kuat iman kita. Apakah kita tetap bersabar dan bersyukur, atau justru berputus asa? Bagi mereka yang bersabar dan lulus dari ujian, derajat mereka akan ditinggikan di sisi Allah. Setiap ujian mengajarkan kita pelajaran berharga yang tak ternilai, membentuk karakter, dan membuat kita lebih bijaksana. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga melupakan Sang Pencipta. Ujian datang untuk mengingatkan kepada Allah bahwa kita hanyalah hamba yang lemah dan sangat membutuhkan pertolongannya. Penutup, peluklah setiap ujian dengan hati lapang. Seruan, "Ya Allah, ujianku semakin berat" adalah fitrah manusia. Itu adalah pengakuan akan kelemahan diri dan harapan akan pertolongan Ilahi. Namun, penting untuk tidak terjebak dalam keputusasaan. Ingatlah bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Setiap ujian adalah tanda cinta dari Allah, sebuah undangan untuk lebih dekat dengannya, dan kesempatan untuk bertumbuh. Peluklah setiap ujian dengan hati yang lapang, dengan keyakinan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika badai datang, jangan takut. Allah bersamamu. Dia akan menuntunmu melewati setiap rintangan, menguatkanmu, dan pada akhirnya, mengeluarkanmu sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana dan lebih dekat dengannya. Teruslah berikhtiar, berdoa dan tawakal. Percayalah, janji Allah itu benar. Apa pelajaran terbesar yang pernah Anda dapatkan dari ujian hidup yang paling berat? Bagikan pengalaman Anda. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi yang lain.